Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TDF Programming bersama saya Triad Moko Denifatrosa. Materi kita kali ini adalah membahas tentang heading, paragraf, dan atribut. Video kali ini kita akan menggunakan text editor. Nah, teman-teman yang sudah geram yang mau pengen menggunakan text editor, dan sekaranglah videonya untuk menggunakan text editor. Teman-teman boleh menggunakan text editor kesayangannya. Di video ini saya menggunakan Visual Studio Code. Bagi yang belum install text editornya bisa lihat cara penginstalan di video sebelumnya. Dan video sebelumnya saya telah memberikan tutorial tentang penginstalan text editor Sublime Text dan Visual Studio Code. Dan juga ada di sistem operasi Linux dan Windows. Langsung saja kita buka text editornya. Visual Studio Code. Oke, jadi di Visual Studio Code ini ada sedikit settingan untuk saya atau teman-teman juga mau pengen menggunakan settingan sama dengan saya. Jadi klik File dan Preference, Setting, cari di sini Word Wrap. Cara defaultnya itu adalah off. Nah, jadi misalkan kita mau mengetikkan, atau di sini kita buat new file aja ya. Sebagai contoh, kita ketik di sini lorem. Mungkin kita pilih di sini HTML. Ketika kita mengetikkan lorem, tulisannya itu memanjang ke samping. Jadi saya maunya itu teks tersebut dia akan menyesuaikan lebar dari teks editor kita. Caranya dengan yang tadi, yaitu mengaktifkan word wrap-nya. Ketika kita mengetikkan lorem, nah dia menyesuaikan lebar dari teks editor kita atau layar laptop kita. Oke, ini kita keluarkan, don't save. Dan untuk settingannya hanya itu saja sih. Nanti akan saya buatkan playlist tentang bagaimana menggunakan Visual Studio Code dan penjelasannya apa saja gitu. Nah, yang pertama kita membuat folder baru. Kita buat folder. Di sini ada pertemuan 1 yang kemarin. Jadi kita buat folder baru, pertemuan 2. Sebenarnya ini bukan pertemuan 2 sih ya. Ini latihan 2 kayak gitu. Nah, di sini setelah kita buat foldernya, kita langsung drag ke text editor. Maka di sini folder kita sudah dimasukkan. Dan selanjutnya kita buat file baru. Tulis index.html. Enter. Dan sekarang kita buat strukturnya dengan mengetikkan HTML dan pilih HTML5. Nah, maka struktur HTML-nya sudah dibuatkan secara otomatis. Sebab fitur yang ada di text editor kalian sudah memiliki yang namanya snippet. Oke, untuk penjelasannya teman-teman bisa baca di tutorial atau di website lain. Jadi, kita akan membahas yang pertama adalah tentang heading. Apa itu heading? Heading juga merupakan sebuah tag HTML untuk menunjukkan bagian terpenting pada halaman web. Contohnya seperti judul film, berita, judul buku, dan lain sebagainya. Atau juga judul artikel. Untuk lebih jelasnya, kita coba buka browser. Kita cari sebuah artikel ya. Di sini kita buat artikel tentang HTML. Untuk melihat heading pada sebuah halaman website, kalian bisa lihat di sini, kalian blok judul dari halamannya. Klik kanan, ambil inspeksi atau inspection element. Nah, di sini dituliskan H1. Pada saat kita mencari di search engine,
itu dituliskan di sini apa itu HTML, dan judulnya adalah mana judulnya tadi, dan judulnya adalah apa itu HTML, pemahaman dasar tentang bahasa markup hypertext. Apakah di heading 1 ada heading 2-nya, inspection? Maka di sini ada heading 2, hanya saja ditutup oleh elemen span atau tag span. Dan begitulah untuk selanjutnya. Maka heading ini sangat penting juga digunakan untuk SEO atau Search Engine Optimize, agar judul artikel kita itu bisa diindeks oleh search engine di awal. Oke, untuk penjelasannya hanya itu saja. Kita tutup, kita minimize saja dulu ya. Heading itu ada 6 tingkatan yang harus kita buat sekarang. Yang pertama ada heading 1, heading 2, dan heading 3 sampai heading 6. Tagnya yaitu adalah H1 untuk heading 1. Kalian boleh di sini buat heading 1 gitu. Selanjutnya kita akan buat heading 2. H2 kita buat di sini heading 2 sampai heading 6. Dan teman-teman yang ingin mempercepat pengetikan ya, saat open ngodingan kursor kita berada di dalam tag, teman-teman bisa mencet Ctrl Enter, maka dia akan berada di baris baru untuk membuat tag yang baru lagi. Oke, untuk heading cuma hanya ini aja. Kita akan buka filenya. Sudah di sini, buka. Dia akan menampilkan heading 1. Biasanya di search engine itu akan menampilkan heading 1. Jika heading 1 tidak ada di dalam sebuah halaman tersebut, maka akan dicari lagi heading 2 dan sampai seterusnya sampai heading 6. Jadi itulah fungsi heading untuk sebuah halaman website yang nantinya kita akan buat. Untuk headingnya hanya itu saja. Kita akan masuk ke paragraf. Untuk membuat paragraf kemarin kita sudah pernah buat ya di pertemuan 1 untuk pengodingan. Untuk membuat teks paragraf kita membutuhkan tag yang namanya P. Kita buat saja teks yang sudah disediakan dari teks editor. Caranya dengan mengetikkan lorem yang tadi kita buat, maka sudah disesuaikan ya. Kita simpan Ctrl S dan kita kembali ke browser, maka dia akan membuatkan paragraf. Minimal kita buat paragraf 2, atau di sini kita buat lagi biar panjang paragrafnya. Kita copy saja. Oke, kita refresh, maka di sini ada 2 paragraf. Seandainya kita ingin mengedit di dalam teks editor, menambahkan baris baru ya di dalam paragraf. Misalkan saya ingin menambahkan enter di lorem di sini, enter 2 kali. Kita save dulu untuk melihat hasilnya. Kita refresh, maka di dalam browser itu tidak akan menampilkan perubahan yang kita ubah di dalam teks editor. Caranya bukan menambahkan BR ya, tapi ada cara lain, yaitu namanya adalah tag pre. Biasa disebut dengan pre-format. Caranya yaitu mengetikkan pre. Nah, di sini kita copy, atau enggak kita copy ya, kita hapus ini. Saya ingin menambahkan tag pre-nya itu di sini, berada di tengah-tengah. Kita enter, kita buat /pre. Dia akan otomatis menutup tag sebelumnya yang belum ditutup. Misalkan pre belum ditutup, maka pre akan ditutup lebih awal. Kita simpan, kembali ke browser, maka dia akan memberikan enter kepada paragraf di dalam paragraf kita seperti ini. Akan tetapi pre ini akan merubah format penulisan yang sudah diformat oleh paragraf.
Sebenarnya di paragraf ini belum ada formatnya. Misalkan saya mengetikkan tab kayak gini, apakah bisa dirubah? Nah, kita lihat di browser hasilnya. Nah, maka hasilnya sama seperti di text editor. Jadi itulah fungsi dari tag pre ya. Jadi kita bisa merubah teks tersebut di dalam paragraf, akan tetapi penulisannya sedikit berubah. Kalian bisa merubahnya dengan CSS nantinya. Mungkin untuk paragraf hanya itu saja. Sekarang kita masuk ke dalam atribut. Jadi yang paragraf ini kita hapus yang di bawah ya, rame. Jadi rame teks editor kita. Apa itu atribut? Atribut itu adalah tambahan informasi terhadap sebuah tag HTML. Semua tag HTML itu bisa kita buat atributnya, dan atribut itu selalu dituliskan di awal tag. Jadi di sini kita ada memiliki paragraf. Di dalam paragraf kita akan memberikan atribut. Di sini kita buat atribut yang namanya adalah kelas, dan nilainya adalah paragraf. Misalkan kayak gini, paragraf, dan nilainya adalah paragraf. Yang pertama di dalam atribut itu ada nama atribut, dan kedua ada value atau nilai atribut. Setiap tag HTML itu ada yang wajib diisikan atributnya. Contoh, atribut yang wajib diisi yaitu adalah img atau image, gambar ya. Secara otomatis di dalam text editor kita ditambahkan atribut yang namanya src atau share, di mana gambar itu diletakkan, dan alt itu adalah nama dari gambar tersebut, dan itu adalah nilainya. Untuk gambar kita akan skip dulu, kita hapus. Teman-teman harus paham ya, setiap tag HTML bisa dimiliki atribut, akan tetapi tidak semua tag HTML diberikan atribut. Ada beberapa tag HTML yang harus wajib diisikan atribut, seperti yang tadi yaitu image, from, dan input juga memiliki atribut, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman yang saya beri link kemarin di video sebelumnya itu sudah termasuk ke dalam atribut yang dimiliki setiap tag HTML. Jadi teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Dan untuk video kali ini hanya itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.